susah untuk beribadah. Kalau hati sudah keras, susah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau hati sudah keras, sangat terikat dengan dunia. Kalau hati sudah keras, susah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah keras, gersang. Orangnya gampang marah, gampang tersinggung, gampang bertindak yang tidak baik. Bahkan sangat berpeluang untuk terjebak dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kita tidak ingin hati kita seperti itu. Lalu kita akan berusaha menjaga bagaimana hati kita ini cenderung bersih dan lemah lembut dalam kehidupan. Bagaimana caranya? Yang pertama, innal hasanat yuzhibna syai'at. Setiap kebaikan yang kita perbuat, setiap kebaikan yang kita amalkan, itu akan menutup dosa kita yang lama. Karena setiap kita berbuat dosa, setiap kita berbuat maksiat, maka timbul bintik hitam di hati kita. Lama kelamaan bintik hitam itu merata. Lama kelamaan bintik hitam itu menjadi tebal. Alhasil hati kita menjadi kasar, hati kita menjadi kotor, sehingga kita makin jauh dari ibadah, makin jauh dari kebaikan. Jadi makanya kita lawan untuk membersihkan kekotoran yang nempel di hati kita. Maka paksakan diri kita untuk beribadah, paksakan diri kita untuk beramal soleh, paksakan diri kita untuk berbuat kebaikan. Innal hasanat yuzhibna syai'at. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan menutup kesalahan kita yang lama. Jadi jangan pernah kita berputus asa. Bagaimanapun kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat, dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini, insya Allah dengan kebaikan kita, dengan amalan kita, dengan ibadah kita, maka akan kembali mengikis kekotoran itu, dan hati kita menjadi hati yang bening, hati yang suci, dan hati yang lembut. Itu yang pertama. Jadi jangan kita sungkan-sungkan untuk berbuat kebaikan walau sekecil apapun. Wa in tuti'ullah wa rasulahu la yalikum min amalikum syai'ah. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, sedikit apapun yang kamu amalkan, sedikit apapun yang kamu perbuat, tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar biji zarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebesar zarah pun tidak akan sia-sia, dan demikian pula keburukan sebesar zarah pun tidak akan sia-sia. Yang kedua, hati kita itu bisa kita bersihkan dengan bacaan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa'u wa rahmah. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah, itu apa? Untuk penawar hati,
untuk obat jiwa. Syifa'u lima fis sudur, penawar hati, obat hati, obat jiwa, pembersih hati, pembersih jiwa. Berarti kalau kita merasa jiwa kita ini kotor, jiwa kita ini ternoda, ternyata bisa dikikis dengan bacaan Al-Quran. Makanya di antara seorang muslim yang baik itu, lihat seberapa banyak dia membaca Al-Quran. Quran artinya apa? Bacaan. Berpahala membacanya. Satu huruf satu pahala. Apalagi kita membacanya dengan dalam keadaan bersuci kali 10. Nah, kalau sudah satu surat sudah berapa pahala kita? Yang kedua, bersahabat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini betul-betul akan menjadi penyejuk bagi kita. Makanya para sahabat, andaikan memiliki kegelisahan dalam menghadapi persoalan kehidupan, dengan membaca Al-Quran bisa menenangkan dan menyejukkan hatinya. Sebagaimana Sayyidina Ali, kalau beliau gelisah dan terganggu jiwanya dalam menghadapi persoalan hidup, di ayat yang ketiga saja sudah bisa mengembalikan ketenangan batinnya, sudah bisa mengembalikan kesejukan hatinya. Begitu akrabnya interaksinya dengan Al-Quran. Jadi makanya bersahabat dengan Al-Quran, jiwai Al-Quran itu, pahami Al-Quran itu, jadikan Al-Quran itu menjadi aturan kehidupan kita, bahkan menjadi karakter kita, menjadi sikap mental kita. Sehingga sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, Al-Quran ini menjadi akhlak beliau. Di mana ada seseorang yang bertanya kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Muhammad itu?" Apa jawaban Aisyah? Khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Apa itu akhlak? Perbuatan yang keluar dari jiwa, perbuatan yang keluar spontanitas dari jiwa seseorang. Berarti bagi Rasul, jiwa beliau adalah Al-Quran, pikiran beliau adalah Al-Quran, pandangan beliau adalah Al-Quran, tingkah laku beliau dalam kehidupan adalah Al-Quran. Jadi makanya Rasul itu dikatakan Al-Quran yang berjalan. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, makanya untuk membeningkan hati kita, membersihkan hati kita, maka berinteraksilah dengan Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana melembutkan dan membersihkan hati dengan zikrullah. Buktinya apa? Orang yang rajin berzikir, orang yang banyak berzikir, hatinya tenang. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya selalu tentram, hatinya selalu tenang. Kenapa? Karena mengingat Allah. Dan ketahuilah bahwasanya ingat kepada Allah, hati akan tenang. Pertanda hatinya bersih adalah ketenangan itu. Jadi seseorang semakin bersih hatinya, semakin bening hatinya, semakin lembut hatinya, semakin tenang dia di dalam kehidupan.
Jadi makanya makin banyak kita berzikir, makin bersih hati kita dan makin tenang jiwa kita. Wazkurisma rabbika bukrata wa asila. Sebutlah nama Tuhan engkau pagi dan petang. Alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang cerdas itu kata Allah mengingat Allah dikala berdiri, duduk dan berbaring. Berarti tidak putus-putus. Makanya orang yang selalu mengingat Allah hatinya tenang. Ini bukti bahwasanya hatinya bersih dan lembut. Adapun selanjutnya memperbanyak istighfar. Karena setiap kita berdosa timbul binti hitam. Setiap berdosa timbul binti hitam. Setiap berdosa timbul binti hitam. Dosa-dosa kecil itu bisa ditutup dengan istighfar. Jadi makanya kita jangan putus-putus dalam beristighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kepada ampunan dari Tuhan kamu. Makanya dosa-dosa kecil ini bagaimana menghabiskannya? Makanya dalam hadis Nabi, walau hambaku berdosa 70 kali dalam satu hari, selama dia minta ampun aku ampuni. Walau hambaku berdosa 1000 kali dalam satu hari, asal minta ampun aku ampuni. Berdosa di pagi hari, minta ampun di sore hari. Berdosa di malam hari, minta ampun siang hari, diampuni. Ini berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Jadi makanya jangan pernah berhenti minta ampun. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah terlepas yang namanya dengan dosa kecil. Berbanyak istighfar. Lalu selanjutnya terjebak dengan dosa besar, masih ada solusi. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan sebetul-betul taubat, dengan sebetul-betul kembali. Bagaimana caranya? Pertama, penyesalan yang mendalam. Betul-betul menyesal karena telah berbuat dosa. Yang kedua, jangan mengulangi lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu. Jangan ulangi lagi. Yang ketiga, innal hasanat yuzhibna syai'an. Tutup kesalahan kita dengan kebaikan sekarang dan akan datang. Lalu yang keempat, andaikan kita bersalah dengan sesama, ini akan menjadi penghalang diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesaikan urusan sesama kita sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, mari kita jaga kebeningan hati kita, kelembutan hati kita, agar kita senantiasa rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah dalam kehidupan dan insyaallah surga menunggu kita. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.